Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilan Hanapi dari kelas 2C PGMI dan dosen pengampu yaitu Bapak Firman Sidik MPDI. Saya akan memenuhi salah satu tugasnya yaitu membuat video tentang problematika pendidikan di Indonesia dan solusi penanganannya. Ada beberapa aspek yang bisa kita cermati dan mengemukakan akhir-akhir ini menjadi problematika dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kurikulum. Kurikulum sering dianggap dokumen sakti yang harus menjadi pegangan. Apa yang tertuang di dalamnya menjadi satu-satunya pegangan. Banyak guru yang masih takut berekreasi dan memanfaatkan orientasi kurikulum. Masih dilihat dari ketuntasan materi pelajaran guru menjadi panik begitu menyadari materi yang diajarkan belum terselesaikan. Yang kedua, biaya. Biaya pendidikan mahal. Ya, bagi sebagian besar masyarakat, biaya pendidikan masih dianggap mahal. Kita lihat contoh nyata mengenai program wajib belajar 9 tahun yang sejatinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena pada kenyataannya banyak anak-anak usia sekolah yang tidak putus sekolah dengan alasan biaya. Padahal ada dana bantuan dari pusat, tapi tetap saja ada pungutan-pungutan pembohong yang dilakukan sekolah berkedok kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Tapi serta merta kita tidak bisa menyalahkan sekolah saja. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya pendidikan itu menciptakan siswa yang memiliki daya nalar yang tinggi, memiliki kemampuan analisis tentang apa yang terjadi sehingga bila diterjunkan dalam suatu permasalahan akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Akan tetapi fenomenanya, pendidikan itu dapat menyesatkan. Bisa kita lihat dari kualitas pendidikan kita yang hanya diukur berdasarkan ijazah. Padahal sekarang ini banyak ijazah yang diperjualbelikan. Yang keempat, ujian nasional. Ujian nasional kontroversi mengenai pelaksanaan UN sudah mewacana sejak tahun pelajaran 2002 dan 2003. Pada tahun tersebut, banyak pihak mengalami penyimpangan dari pelaksanaan UN. Yang pertama, bahwa yang dinilai dalam UN hanya aspek kognitif peserta didik. Namun, dalam kependidikan, kemampuan peserta didik meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyimpangan yang kedua yaitu bahwa standar pendidikan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Hal ini tentunya merampas hak guru dalam melakukan penilaian. Ketiga, UN memperhatikan proses. Dan penyimpangan yang keempat yaitu UN memberikan beban sosial dan psikologis kepada siswa. Siswa berhasil menghafalkan pelajaran-pelajaran yang di-UN-kan. Yang keenam, fasilitas pendidikan. Akhir-akhir ini banyak kita mendengar dan melihat di televisi berita tentang sekolah-sekolah yang hampir roboh, di mana anak-anak terpaksa belajar di luar kelas. Miris melihat ini, bahkan sampai sekolah yang berada di ibu kota pun pernah mengalami kejadian seperti ini. Negara ini memiliki anggaran pendidikan yang tentunya dapat menanggulangi permasalahan seperti ini. Solusi bagi problematika pendidikan Indonesia. Penyelesaian masalah pendidikan seharusnya tidak dilakukan secara terkotak-kotak, tetapi harus dilakukan dalam suatu tindakan yang menyeluruh. Misalnya, jika pemerintah hanya menaikkan anggaran, sumber daya dan mutu pendidikan masih rendah, maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai. Jika kita melihat permasalahan kurikulum, hal yang dapat kita lakukan adalah pelaksanaan dan yang diterapkan kepada pelaksanaan ini. Contohnya, jika guru di sekolah diberikan keleluasaan dalam menjalankan kurikulum asal masih berada pada koridornya, maka janganlah guru menghadapi materi pembelajaran
akan lebih bermakna jika siswa benar-benar memahami materi walaupun sedikit, daripada banyak yang diketahui hanya permukaannya saja. Menyoal masalah biaya, jika semua pemangku pendidikan menjalankan program dengan benar, anggaran pendidikan di negara ini kurang. Sayangnya dengan adanya permainan oknum-oknum, segala hal menjadi kurang. Pemerataan penerimaan dan pendidikan pun tidak seimbang. Mengenai permasalahan pendidikan yang hanya didasarkan pada ijazah dan kelulusan UN, ijazah memang penting untuk menunjukkan legalitas kemampuan kita, tetapi akan memerlukan ijazah lebih dari proses perolehan ijazah. Tidak ada bedanya dengan UN. Sebenarnya pelaksanaan UN masih relevan, tetapi dalam prosesnya masih ada yang perlu diperhatikan dan dibenahi. Contohnya, standar kelulusan lebih baik disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing siswa. Jika menyangkut masalah sarana prasarana, tentunya akan berpulang lagi pada komitmen pemerintah dan pemangku pendidikan terkait. Dan tidak terlepas pula yang sudah dibahas di atas bahwa semuanya harus dikembalikan ke pribadi pemangku kepentingan. Apakah mereka berniat untuk benar-benar berguna bagi negara atau sekedar mencari keuntungan di tengah kondisi pendidikan bangsa ini? Baik, hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.